ini kita akan mencoba menyikapi dari fenomena terakhir ya. Kalau kita melihat bahwa perang dagang antara negara-negara OPEC ya dan kemudian Rusia ini sampai yang terakhir bahkan terjadi penurunan atau anjloknya harga minyak dunia hampir 66% sejak awal tahun. Juga bagaimana dampak dari COVID-19 ini terhadap negara-negara maju yang berdampak stagnannya perekonomian mereka sehingga hampir industri-industri juga berhenti ya, sehingga ini permintaan akan minyak dunia juga semakin turun. Jadi kalau kita melihat seperti itu, kita bisa melihat dari grafik ini ya, di mana di awal tahun 2020 itu harga minyak dunia masih sekitaran 60 sampai 70, namun di April maupun perkembangan baru beberapa hari ini di tanggal 20 ada kenaikan ya harga minyak dunia walaupun tidak begitu tinggi ya, tapi kisaran sekitar $3 per barelnya ya. Jadi kalau kita melihat di akhir April kemarin ya, itu mencapai hampir 20 bahkan 19, sekian dolar per barel. Jadi ini menggambarkan bahwa memang kecenderungan harga minyak dunia yang turun ini harusnya kemudian diikuti dengan bagaimana penurunan harga-harga BBM di Indonesia ya. Nah, kalau kita bandingkan, kalau kita lihat fenomena apakah kemudian harga BBM Indonesia akan turun? Meski di awal Mei kemarin di tanggal 1 kemudian sudah ada penurunan ya, meski tidak terlalu besar ya. Tapi kalau kita melihat sejak penurunan harga minyak dunia, hampir negara-negara ASEAN ya itu sudah memangkas bahkan berapa kali ya untuk melakukan penurunan harga BBM. Contoh sebagai ini saja, Malaysia sudah 6 kali menurunkan harga BBM sejak 2 bulan terakhir. Dan harga per liter ya, itu selevel dengan Oktan 95, mungkin ini Pertamax ya, itu harga di sana dengan kurs dolar saat ini pun 15.127, itu harga sekitar 4.387, sementara di kita masih 9 ribuan. Singapura yang memang negara yang paling tinggi harga minyak di ASEAN pun sudah memangkas harga BBM sebanyak 6 kali sejak Maret sampai Mei 2020 ya. Harga BBM di Singapura mencapai 1,37 US Singapura per liter ya. Nah, Myanmar juga ini sudah sama, bahkan lebih 9 kali menurunkan harga BBM selama 2 bulan terakhir. Artinya kalau kita melihat bahwa ketika negara-negara ASEAN sudah melakukan secara bertahap berkali untuk harga BBM, kita lihat di sini juga ada beberapa perbandingan harga bensin, tapi sini bensin yang dimaksud adalah Oktan 95, berarti ini sekitar Pertamax. Apa yang tadi disampaikan, memang Indonesia dikatakan lebih murah, harga BBM nomor 4 ya, paling rendah se-ASEAN ya, setelah Malaysia, Myanmar, Vietnam ya, sedangkan yang tertinggi adalah Singapura. Namun kecenderungan yang terjadi di negara-negara ASEAN ini kan kalau lihat dari grafik ini sudah melakukan ya pemangkasan atau mungkin penurunan harga BBM ya. Hanya Indonesia kelihatannya masih stagnan ya, dari 0,67 US dollar per barrel sampai kemudian per liter ya situ. Ya, sampai kemudian 0,3 masih tetap ya. Kemarin turun untuk Pertamax itu sekitar Rp200. Jadi ini gambaran tren dari perbandingan harga bensin BBM Oktan 95 yang kemudian terjadi penurunan di beberapa negara ASEAN. Dan kita pahami sebetulnya memang defisit neraca minyak kita ini semakin melebar. Di awal 2000-an ini sudah terlihat ya di sini bagaimana antara produksi minyak dengan konsumsi minyak kita ya, di mana produksi ini semakin menurun. Di akhir 2018 ini hampir sekitar 800 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan akan minyak ya itu hampir 1,7 juta. Ya ini tidak lepas dari kebijakan juga bagaimana terhadap kendaraan bermotor yang kita lihat semakin bertambah ya. Beda jauh dengan Singapura, kalau mungkin kita pernah ke sana, bagaimana jumlah kendaraan pribadi dan sebagainya itu sangat karena memang mahalnya pajak yang kemudian diterapkan untuk pemilikan kendaraan bermotor. Nah, kalau saya mengutip dari beberapa referensi media ya, kenapa kemudian alasan Pertamina tidak terus menerus menurunkan atau beberapa kali menurunkan harga BBM,
ya, sebagaimana tadi disampaikan di beberapa negara ASEAN. Yang pertama memang Pertamina sendiri ini adalah sebagai BUMN yang mengikuti ketetapan pemerintah. Artinya Pertamina di bawah Kementerian SDM. Jadi yang menetapkan naik turunnya BBM itu bukan Pertamina, tapi bagaimana Kementerian SDM. Yang kedua yang dinyatakan oleh Dirut Pertamina sendiri bahwa ketika Pertamina sebagai BUMN ini punya kewajiban ya membeli minyak dari kontraktor kontrak kerjasama KKKS ya yang beroperasi dalam negeri. Yang dimana diakui oleh Dirut Pertamina bahwa saat ini harga minyak yang dibeli dari mitra ya kontraktor itu dalam negeri tidak semurah jika kemudian Pertamina mengimpor. Artinya bahwa kemudian Pertamina harus mengeluarkan biaya yang lebih besar ya untuk mendapatkan minyak mentah di dalam negeri ketimbang impor ya. Kemudian yang ketiga alasan dari Dirut Pertamina mengatakan bahwa peran Pertamina sebagai BUMN pun tidak bisa beraksi sebagai trader. Artinya bahwa perusahaan biasa bisa saja kemudian menutup atau menyetop kilang minyak dari hulu ya dan mengambil opsi untuk kemudian import yang lebih murah. Ya ini tentu karena tadi ada perjanjian KKKS ya seperti itu ya tidak bisa kemudian KKS sendiri atau kontraktor itu menghentikan karena ketika menghentikan produksi itu katanya saya baca di beberapa referensi juga merusak ya peralatan dan sebagainya. Jadi ini yang sehingga bagaimana Pertamina harus memprioritaskan crude ya dari dalam negeri yang didapatkan dari kontraktor yang dilakukan. Nah, kalau kita melihat data dari Dirjen Migas 2019 ini ada 65 ya KKKS yang berproduksi ya. Kita bisa melihat nama-nama perusahaannya. Ya tentu ini juga ada perusahaan-perusahaan asing yang sebagian besar. Sini ada atau perusahaan swasta ya. Pertamina hanya berapa? Jadi sini ada Medco ya. Kemudian CocoNophillips ya. CocoNophillips itu sendiri, kemudian Chevron ya. Ini yang sudah terkenal ya. Kemudian juga ada Petronas, di sini ada Petronas Cina dan sebagainya. Ya, termasuk di Pertamina. Jadi kalau kita melihat ya demikian banyak yang mengeksplorasi ya minyak di kita. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa dari sisi hulu yang memang seperti itu juga dirasakan di hilir. Kenapa Pertamina tidak serta-merta menurunkan atau cepat-cepat menurunkan harga BBM? Karena ternyata juga dari sisi penjualan ya di beberapa bulan ini adalah yang terendah sepanjang sejarah pandemik ya. Ini dirasakan seperti di Jakarta saja katanya permintaan akan BBM itu turun hampir 50%. Padahal menurut Pertamina bahwa kontribusi pendapatan di sektor hilir ini atau di sektor SPBU ya penjualan BBM ini secara normal bisa sampai 70%. Tapi juga bahwa Pertamina mengakui bahwa profit dari keuntungan pun disumbang dari sektor hulunya yang mencapai 80%. Artinya ketika anjlok penjualan secara nasional mencapai 24% dengan adanya kebijakan PSBB dan sebagainya ya, maka ini tentu permintaan atau pembelian akan BBM juga semakin anjlok seperti itu. Ini pengakuan dari Pertamina. Kemudian bagaimana harga minyak mentah dalam negeri kalau kita melihat bahwa patokan dalam menentukan harga minyak mentah ya itu adalah ICP ya Indonesian Crude Price ya. Ini juga sangat tergantung pada kondisi pasar harga pasar internasional terutama Brent ada WTI dan sebagainya. Sementara dari satu sisi memang ada dilematis di kita di APBN 2020 ya pemerintah mematok standar untuk harga minyak dunia adalah 63 US dollar per barrel dengan nilai kurs 14.400 per US dollar. Sementara kalau kita melihat kondisi harga minyak di bulan Maret sampai April 2020 kemarin itu harga minyak justru turun ya hampir setengahnya ya. Namun kemudian nilai kurs rupiah meningkat ya hampir di atas 15.000. Jadi ini efek istilah offset kalau dalam sepak bola ya saling ini kan jadi ketika harga minyak turun, ya memang harusnya turun harga BBM, tapi satu sisi ketika harga nilai tukar rupiah naik, ya dolar terhadap dolar naik, itu kemudian juga akan menaikkan harga BBM. Nah, kalau kita melihat juga bagaimana pemerintah dalam menentukan BBM harga BBM umum, ini memang ada 3 peraturan ya dari sisi Permen tahun 2014 ya. Permen tahun 2018 dan Permen terakhir adalah 2020 dengan menteri-menteri yang berbeda ya. Pada saat itu adalah Sudirman Said, kemudian Pak Agustius Jonan dan sebagainya.
Tapi yang jelas bahwa peraturan Menteri tahun 2014 dan 2018 pengambilan parameter dalam menentukan harga minyak BBM itu adalah sebulan sebelumnya, ya. Baik untuk masalah harga minyak itu sendiri maupun nilai dolarnya, ya. Nah, kemudian berbeda dengan keputusan Menteri yang sekarang tahun 2020 adalah menentukan harga minyak dunia dan kurs itu 2 bulan sebelumnya. Kalau kemudian Permen 2014 menggunakan harga dasar Indonesia Crude Price itu dengan cara menambah nilai alfa, alfa itu adalah biaya-biaya yang didapatkan dari distribusi, ya, penyimpanan, dari kilang dan kemudian sampai pada pendapatan harga BBM sendiri. Dan di situ ada penambahan pajak, ya, ada pajak penambahan nilai, ya, pendapatan nilai PPN 10%, ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor ya 5% yang untuk daerah, ya. Ditambah lagi dengan margin, ya, 5-10%. Meski di tahun 2018 marginnya hanya 10%, ya.